of my heart. I can't say no. It's ripping me apart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak baik rajin menabung soleh-solehah, kebanggaan orang tua dan insya Allah calon-calon penghuni surga. Lama tak berjumpa, semoga kamu baik-baik aja ya. So guys, kali ini aku bakal membahas materi tentang data tree, data graph, dan hashing. Untuk memenuhi tugas tambahan dari dosen baik aku ya guys. So langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya guys ya. Yang pertama kita akan membahas data tree dan binary tree. Struktur tree adalah kumpulan node yang saling terhubung dengan struktur data hierarki. Tree adalah struktur data yang terdiri dari entitas yang disebut node yang terkait melalui sebuah edge. Node paling atas disebut dengan root. Node pada posisi yang lebih tinggi disebut parent dan yang lebih rendah disebut children. Node dengan posisi paling rendah disebut leaf. Tree mempunyai n node dan n-1 edge. Seperti dalam contoh, jumlah node-nya adalah 10 dan jumlah edge-nya adalah 9. Depth of node adalah jumlah edge dari root ke node. Height of node adalah jumlah edge terpanjang dari node ke leaf. Height of tree adalah height of root node. Binary tree adalah tree di mana setiap node mempunyai paling banyak 2 children. Children dari setiap node disebut left child dan right child. Binary tree dibentuk dengan node yang mempunyai data dan 2 buah pointer atau link pointer left dan pointer right. Preorder traversal mengunjungi node terbawah hingga mencapai setiap children node dengan urutan parent, left children, right children. Level order traversal mengunjungi setiap node dari level teratas kemudian bergerak ke node sebelah kiri kemudian node sebelah kanan pada level di bawahnya. In order traversal mengunjungi node terbawah hingga mencapai setiap children node dengan urutan left children, parent right children. Operasi pada tree. Create digunakan untuk membentuk binary tree baru yang masih kosong. Clear digunakan untuk mengosongkan binary tree yang sudah ada atau menghapus semua node pada binary tree. Empty digunakan untuk memeriksa apakah binary tree masih kosong atau tidak. Insert digunakan untuk memasukkan sebuah node ke dalam tree. Fin digunakan untuk mencari root, parent, left child, atau right child dari suatu node dengan syarat tree tidak boleh kosong. Update digunakan untuk mengubah isi dari node yang ditunjuk oleh pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Retrieve digunakan untuk mengetahui isi dari node yang ditunjuk pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Delete sub digunakan untuk menghapus sebuah subtree, node beserta seluruh descendant-nya, yang ditunjuk pointer current dengan syarat tree tidak boleh kosong. Karakteristik digunakan untuk mengetahui karakteristik dari suatu tree, yakni size, height, serta average length-nya. Transverse digunakan untuk mengunjungi seluruh node-node pada tree dengan cara transversal. Selanjutnya ada data graph, konsep struktur data yang terdiri dari node, vertex atau vertices, dan garis penghubung arc atau edge. Vertex disimbolkan dengan V, dan edge disimbolkan dengan E. Graph banyak digunakan untuk menggambarkan jaringan dan peta jalan, jalan kereta api, lintasan pesawat, sistem perpipaan, saluran telepon, koneksi elektrik, ketergantungan di antara tas pada sistem manufaktur dan lain-lain. Struktur data linear, tree, graph. Struktur data linear, keterhubungan sekuensial terurut antara entitas data. Struktur data tree, keterhubungan hierarkis. Struktur data graph, keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Selanjutnya kategori graph. Yang pertama adalah undirected graph. Edge tidak ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex yang lain. Digunakan untuk mempresentasikan relasi one-to-one. Jika A dan B adalah vertex, maka edge dapat mempresentasikan sebagai A, B, dan B, A. Yang kedua adalah directed graph. Edge ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex yang lain. Edge antar vertex diwakilkan dengan kurung sudut. Jika vertex A sebagai sumber dan menunjuk ke vertex B sebagai tujuan, maka edge dapat mempresentasikan sebagai kurang dari A, B lebih besar dari. Lalu ada weighted graph. Edge diberikan suatu nilai sebagai weight dari satu vertex ke vertex yang lain. Dapat direpresentasikan oleh undirected atau directed graph. Weight dapat direpresentasikan sebagai jarak, lama waktu, dan lain-lain. Selanjutnya ada graph paths. Path adalah urutan vertis yang dihubungkan oleh edge atau adjacent vertices. Operasi pada graph. Add vertex, menambah vertex baru ke dalam graph.
Delete vertex, menghapus vertex tertentu di suatu graf. Add edge, menambah edge baru yang menghubungkan antar vertex di suatu graf. Delete edge, menghapus suatu edge yang menghubungkan antar vertex di suatu graf. Search path, mencari panjang paths dari suatu vertex ke vertex yang lain. Transversing, penelusuran dari vertex ke vertex lainnya dengan penghubung edge. Materi yang terakhir adalah hashing. Hashing adalah transformasi aritmatika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang merepresentasikan string aslinya. Hashing digunakan sebagai metode untuk menyimpan data dalam sebuah larik array, agar penyimpanan data, pencarian data, penambahan data, dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat. Hashing digunakan untuk mengindeks dan mendapatkan kembali key di database hashtable, karena lebih cepat untuk mengambil key yang sudah dihash daripada mencarinya menggunakan original value. Hashing juga dikenal sebagai konsep pendistribusian key dalam sebuah array, hashtable, menggunakan fungsi yang sudah diketahui sebelumnya, hash function. Hashtable adalah array dengan sel-sel yang ukurannya telah ditentukan dan dapat berisi data atau key yang berkesesuaian dengan data. Hashtable adalah sebuah array untuk menyimpan original string. Indeks dari hashtable adalah hashed key. Besarnya hashtable lebih kecil dari jumlah key yang ada, sehingga memungkinkan ada string yang memiliki hashed key yang sama. Hash function adalah cara yang kita buat untuk mentransformasi aritmetika sebuah string dari karakter menjadi nilai yang merepresentasikan string aslinya. Secara teori, kompleksitas waktu Tn dari fungsi hash yang ideal adalah algoritma konstan O(1). Untuk mencapai itu setiap record membutuhkan suatu kunci yang unik. Cara hash function, untuk dasarnya, biasanya mengambil dari satu karakter awal pada string original dan diubah menjadi angka indeks yang nantinya disimpan ke hashtable. Mid square, pangkatkan key, dan ambil bit pada bagian tengah dari hasil pangkat untuk dijadikan hash key. Jika key berupa string maka ubah menjadi number dengan cara division. Lakukan pembagian pada key dengan operator modulus, sesuai dengan jumlah hashtable. Jika key berupa string maka ubah menjadi number dengan cara folding. Hash function folding akan mentransformasi string ke hashed key dengan dua langkah. 1. Bagi key menjadi bagian-bagian yang memiliki jumlah digit sama. 2. Jumlahkan setiap bagian. Digit extraction, mendapatkan hashed key dengan cara mengambil digit-digit tertentu dari sebuah key. Rotating hash, mendapatkan hashed key dengan cara membalik urutan dari key. Truncation, mendapatkan hashed key dengan cara memenggal key sebanyak k, tidak boleh dilewati, dari n digit, di mana k kurang dari n. Collision, dikatakan terjadi collision tabrakan, jika dua buah keys dipetakan pada sebuah sel yang sama. Collision bisa terjadi saat melakukan insertion, penambahan data. Penyelesaian bila terjadi collision tabrakan, disebut collision resolution. Dibutuhkan prosedur tambahan untuk mengatasi terjadinya collision tabrakan. Collision resolution. Ada dua strategi umum dalam melakukan collision resolution. 1. Close hashing, open addressing, di dalamnya ada linear probing, quadratic probing, double hashing. 2. Open hashing, chaining. Close hashing, linear probing, mencari alternatif sel lain pada hash table. Close hashing, chaining, meletakkan key pada tabel menggunakan linked list. Sekian penjelasan materi dari saya. Maaf apabila terlalu banyak salahnya karena manusia tidak ada yang sempurna, saya pun seperti itu. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti walau saya sendiri bingung, dan semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Ikan hiu makan tomat, jangan lupa makan. Wak 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 kakau kakak kakak anjay mabar slebeo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.